Pelabuhan Feri. Video. Sudah telepon Pak Madam? Ah, sudah. Sudah Sudah ada yang suruh tadi itu. Tadi belum menyala itu, ada berapa menit tadi itu? Berarti baru yang menyala ya? Baru. Ini kita jalan. Wih, meledak ya. Pan. Ini kita dari arah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pastikan pasokan subsidi BBM mudik Lebaran aman. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait status tersangka kasus korupsi kuota haji. Jelang perayaan Idul Fitri dan Nyepi, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar melakukan sidak pangan di sejumlah toko retail. Halo, selamat datang di Indonesia Update, saudara. Selama 30 menit ke depan kami hadirkan beragam informasi terbaru dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Maido Pelfrina. Langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sebuah mobil angkutan mudik lebaran terbakar di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Beruntung sopir dan 2 penumpang yang berada di dalam mobil tersebut berhasil menyelamatkan diri sebelum api semakin membesar. Sudah ada yang suruh tadi itu. Tadi belum menyala itu, ada berapa menit tadi itu? berarti baru yang menyala ya? Baru. Kebakaran menyebabkan kepulan asap hitam membumbung tinggi saat kobaran api mulai melalap seluruh bagian badan mobil. Insiden kebakaran ini bermula saat mobil yang membawa 2 penumpang melaju dari arah pelabuhan feri Wamengkoli tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap dari bagian mesin. Mengetahui hal ini, sopir langsung menghentikan kendaraannya di tepi jalan dan berupaya menyelamatkan barang-barang milik penumpang sebelum api membesar. Tidak lama kemudian, api dengan cepat menyebar dan melalap seluruh bagian mobil sehingga menimbulkan kepulan asap tebal yang terlihat dari kejauhan. Polisi bersama petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api, namun seluruh bagian mobil sudah terlanjur ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin yang memicu percikan dan menyebabkan kebakaran. Mengambil kesimpulan awal bahwa sumber api berasal dari arus listrik yang berasal dari mesin mobil tersebut, sehingga memicu korsleting sehingga menimbulkan percikan api. Adapun kerugian materi dari kebakaran tersebut berkisar sekitar 40 juta rupiah. Kita ke berita lainnya, saudara. Pemerintah menyiapkan berbagai diskon dan insentif transportasi di momen mudik Lebaran 2026 untuk meringankan beban pengeluaran selama Lebaran. Di masa angkutan mudik Lebaran, pemerintah memberikan diskon 30% untuk angkutan laut dan kereta api. Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bilang, diskon 30% berlaku untuk tiket kapal Pelni kelas ekonomi selama 26 hari dari 11 Maret hingga 5 April. Sementara untuk kereta api, diskon juga berlaku untuk kelas ekonomi dengan target 1,2 juta penumpang. Sementara untuk diskon angkutan udara, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi 17 hingga 18%. Angkutan laut 30%. Sebesar 30% diskonnya kelas ekonomi di seluruh trayek kapal PSO Pelni. Ini berlaku selama 26 hari, 11 Maret hingga 5 April 2026 ini.
Targetnya 445.534 penumpang. Sedangkan diskon kereta api juga sebesar 30% untuk seluruh kereta api ekonomi di luar dari yang non-penugasan. Saya ulangi, non-penugasan. Ini 14 Maret hingga 29 Maret, jadi 16 hari masanya dengan target 1,2 juta penumpang. Yang terakhir, diskon angkutan udara ini bisa kita tambah lagi. Kalau lebaran sebelumnya itu 13-14% Pak KSP, tahun ini bisa kita tambah lagi diskonnya 17 hingga 18%. Sementara itu, saudara, kenaikan harga minyak dunia di tengah memanasnya situasi geopolitik global memicu kekhawatiran terhadap dampaknya pada anggaran negara. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pasokan subsidi BBM mudik lebaran aman. Jelang rapat terbatas di Istana Negara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang dalam beberapa hari terakhir naik. Meski demikian, menurutnya kenaikan ini masih terjadi dalam waktu yang sangat singkat sehingga belum cukup menjadi dasar untuk mengubah perhitungan anggaran negara. Purbaya bilang pemerintah akan terlebih dahulu memastikan arah pergerakan harga minyak sebelum menentukan respons kebijakan yang diperlukan. Selain itu, Purbaya juga memastikan pasokan subsidi BBM mudik lebaran aman. Subsidi BBM dari pemerintah jelang Idul Fitri Kita masih aman, masih kuat. Kan ini kan baru berapa hari kan naiknya, baru berapa hari. Kita kan aslinya kan setahun penuh, kata setahun 70 asumsi kita. Ini kan baru berapa hari aja, jadi belum cukup untuk mengubah anggaran kita. Sementara itu, saudara, 22 warga negara Indonesia dari Iran telah tiba di tanah air pada hari Selasa. Proses evakuasi berlangsung di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Perang yang masih berkecamuk di Timur Tengah menyebabkan sejumlah WNI harus dievakuasi. Total ada 32 WNI di Iran yang menjalani proses evakuasi tahap pertama. 22 WNI telah tiba pada Selasa sore dan 10 orang lainnya direncanakan tiba pada hari ini. Menurut salah satu WNI yang dievakuasi, kondisi di Teheran cukup mencekam di tengah gempuran serangan Amerika Serikat Israel di Iran. Kami pertama 2 hari sebelum berangkat menerima surat undangan dari KBRI Teheran. Barang siapa yang siap untuk dievakuasi mengisi form dan banyak yang tidak mengisi. Jadi pada yang pertama sekali 32 orang mengisi langsung diberangkatkan. Situasinya mencekam ketika kami berada di KBRI Teheran, itu 10 bom di atas KBRI lewat. Dan 1 kilo sampai 2 kilo itu bom itu luar biasa. Sehingga kaca-kaca di kedutaan itu bergetar. Kami menuju basement sebenarnya, tapi kata dubes sementara nggak usah dulu. Nah, subuh kami baru berangkat sekitar 9 jam sampai ke perbatasan Iran dengan Azerbaijan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut proses evakuasi memerlukan pertimbangan yang matang atas sejumlah faktor, termasuk memantau wilayah udara yang memungkinkan untuk dilewati. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa jika ada warga negara Indonesia yang ingin segera direpatriasi, Kedutaan Besar Republik Indonesia khususnya di Tehran untuk bisa segera melakukan proses repatriasi tersebut. Dan banyak faktor yang menjadi variabel di dalam proses repatriasi ini, baik itu situasi keamanan setempat, logistiknya, jalur-jalur evakuasinya, negara mana yang wilayah udaranya terbuka, mana yang tertutup, perjalanan mana yang harus dilakukan, dan sebagainya dan sebagainya. Saat ini sudah ada 36 WNI lagi yang juga telah mendaftarkan diri untuk dievakuasi dari Iran. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala menerima kunjungan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia.
Faisal Abdullah Al-Mudi di kediamannya di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan, JK mendorong Arab Saudi untuk bersikap netral di tengah konflik antara Iran dengan AS dan Israel. Dalam silaturahim Ramadan, keduanya membahas perkembangan situasi di Timur Tengah. Kepada Dubes Arab Saudi, JK meminta agar Arab Saudi tetap bersikap netral karena serangan Iran tidak menyasar pemerintahan Arab Saudi, melainkan pangkalan militer Amerika Serikat. JK pastikan Indonesia tetap mendukung Arab Saudi sebagai pusat kegiatan ibadah umat Islam. JK berharap Arab Saudi bisa tetap menjaga stabilitas di kawasan. Indonesia tetap berdiri mendukung dan di belakang Saudi karena Saudi sebagai pusat Islam, Masjidil Haram, Haramain, tentu kita sangat perlu untuk tidak terjadi apa-apa di daerah tersebut. Karena itu sikap sampaikan bahwa pemerintah Indonesia itu sangat mendukung Saudi untuk bersifat netral dalam situasi ini. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, Saudara. Usai jeda Indonesia Update punya informasi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait status tersangka kasus korupsi kuota haji. Hakim menyatakan status tersangka Yakut sah. Saudara, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait status tersangka kasus korupsi kuota haji. Hakim menyatakan status tersangka Yakut sah. Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Yakut sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Hakim menyatakan dalil permohonan pra-peradilan Yakut masuk ke dalam pokok perkara. Sebelumnya Yakut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus korupsi kuota haji. KPK menyebut kebijakan pembagian kuota haji era Yakut membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat. Padahal mereka seharusnya bisa berangkat tahun 2024 setelah ada kuota tambahan. Oleh karena petitum kedua, petitum ketiga telah ditolak, maka petitum keempat berdasarkan hukum untuk ditolak. Menimbang bahwa mengenai petitum kelima, yaitu menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon. Oleh karena petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat ditolak, maka petitum kelima berdasarkan hukum untuk ditolak. Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pra-peradilan pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Kita ke kasus hukum lainnya, Saudara. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Total ada 5 orang tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan menggunakan rompi oranye, kelima tersangka dibawa ke rutan KPK dengan menggunakan mobil tahanan. Selain Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari, tersangka dalam kasus ini yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Rejang Lebong Hari Eko Purnomo serta 3 lainnya dari pihak swasta. Dari 5 orang, 3 diantaranya merupakan pihak swasta yang berperan sebagai pemberi suap, sedangkan selaku penyelenggara negara sebagai penerima suap. KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut, ya, di mana 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 3 sebagai pihak pemberi dan 2 sebagai pihak penerima. Saat ini
semua pihak yang diamankan dan dibawa ke gedung KPK Merah Putih ya sejumlah 9 orang, semuanya masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di tahap penyidikan. Mas, artinya salah satu tersangka itu Bupati Rejang Lebong ya Mas? Ya, salah satu kita melihat konstruksi perkaranya terkait dengan suap proyek, yaitu dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong dari para pihak swasta. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan mantan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bibit nanas pada tahun 2024. Diperkirakan kerugian negara mencapai 50 miliar rupiah. Bahtiar bersama 4 tersangka lainnya digelandang menuju mobil tahanan. Bahtiar ditahan selama 20 hari di Lapas Maros, sementara tersangka lainnya ditahan di Lapas Kelas 1 Makassar dan Rutan Makassar. Tim penyidik menduga terjadi praktik penggelembungan harga serta indikasi pengadaan fiktif yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai 50 miliar rupiah. Selain kelima orang tersebut, Kejati Sulsel juga menetapkan 1 tersangka lain berinisial UN yang menjabat sebagai KPA PPK. Namun terhadap tersangka UN belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan sedang dalam keadaan sakit. Densus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka. Penahanan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Indikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 50 miliar. Jelang arus mudik Lebaran 2026, Satlantas Polres Pekalongan, Jawa Tengah menggelar simulasi penanganan keadaan darurat di Jalan Tol Pekalongan Batang. Informasi lebih lengkapnya usai jeda di Indonesia Update. Saudara, Satlantas Polres Pekalongan, Jawa Tengah mulai melakukan berbagai persiapan jelang mudik Lebaran 2026. Salah satunya dengan menggelar simulasi penanganan keadaan darurat di Tol Pekalongan Batang. Sejumlah petugas diterjunkan untuk mengantisipasi berbagai kondisi darurat dalam operasi Ketupat Candi 2026. Mulai dari kendaraan mogok, pecah ban, kemacetan, hingga kecelakaan lalu lintas. Simulasi ini melibatkan berbagai unsur pendukung seperti ambulans, mobil derek, towing, dan kendaraan penerang. Simulasi ini dilakukan untuk memastikan semua petugas siap dalam menghadapi lonjakan arus mudik lalu lintas saat mudik Lebaran. Nah, ini kami lakukan untuk persiapan dalam rangka upaya kesiapan kami untuk mendukung operasi Ketupat Candi, di mana kami punya akses tol yang harus kita laksanakan kegiatan patroli dan antisipasi apabila kita menemukan hal-hal yang sekiranya membutuhkan bantuan, baik kendaraan mogok, pecah ban, dan sebagainya. Kami tentunya akan siap dengan keikhlasan akan membantu supaya semuanya bisa lancar. Guna memastikan produk pangan aman dan bermutu jelang perayaan Idul Fitri dan Nyepi, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar mengawasi sejumlah toko retail, supermarket, dan distributor. Sasaran pengawasan adalah pangan tanpa izin edar, kadaluarsa, serta kemasan rusak. BB POM Denpasar melakukan sidak di salah satu supermarket yang ada di Jalan Tukat Yehaya, Renon, Denpasar. Pengawasan ini menyasar produk pangan yang permintaannya tinggi jelang perayaan Hari Besar Keagamaan, yakni Idul Fitri dan Nyepi. Selain memeriksa produk yang ada di etalase, pengawasan juga dilakukan dengan membongkar kemasan parsel yang akan dijual. Sasaran pengawasan meliputi pangan tanpa izin edar, kadaluarsa, serta kemasan yang rusak. Hasil dari sidak ini, petugas tidak menemukan produk pangan yang membahayakan.
Pengawasan jelang Hari Raya Besar Keagamaan ini terus dilaksanakan BPOM mulai dari tanggal 18 Februari hingga 17 Maret 2026. Ada izin edarnya, kemudian mungkin produk-produk yang rusak, yang perlu kita perhatikan. Rusak itu mungkin expirednya masih panjang, masih ada, tetapi ternyata misalnya produk kalengnya penyok, kemudian kemasannya mungkin sudah nggak baik dan sebagainya, seperti itu. Oke, jadi perlu kita pastikan untuk menjamin keamanan produk pangan yang dikonsumsi, yang banyak beredar, dikonsumsi oleh masyarakat, lebih banyak lagi di hari-hari seperti ini. Informasi selanjutnya datang dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang meresmikan 6 ruang kelas darurat di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pidi Jaya Aceh. Siswa sangat antusias setelah 3 bulan belajar di tenda sementara. Salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Pidi Jaya yang terdampak parah banjir adalah SMA Negeri 2 Meredu Pidi Jaya. Selain menyapa peserta didik, Mendiknasmen juga menyerahkan buku pelajaran dan meresmikan 6 ruang kelas darurat untuk akses belajar mengajar para siswa. Peresmian ruang kelas sementara ini sekaligus menunggu pembangunan kembali gedung sekolah yang rusak dan tergenang lumpur pasca banjir November lalu. Para siswa mengaku senang meskipun proses belajar mengajar belum sepenuhnya pulih. Saudara, kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa.